Halo teman-teman, kali ini saya akan share masalah akun laku lagi ya teman, yaitu kita punya limit yang besar di akun laku tapi tidak bisa digunakan untuk meminjam, baik itu pinjam dana cicil, pinjaman atau kredit barang. Itu penyebabnya apa dan solusinya gimana bang? Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas semuanya ya teman, jadi videonya harus ditonton sampai akhir dan jangan di skip-skip. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama, jika teman-teman sudah punya limit yang besar tapi nggak bisa pinjam, itu ada kemungkinan teman-teman punya cicilan yang belum dibayarkan. Nah, saya contohkan di sini, saya ingin pinjam di pinjaman di sini. Ini tidak bisa ya teman, karena saya masih ada tagihan yang belum dibayar, yaitu tagihan di dana cicil. Jadi itu adalah masalah yang pertama. Dan solusinya gimana bang? Nah, solusinya sangat gampang sekali. Teman-teman harus lunasi dulu tagihan di dana cicil ini seperti saya ini. Kalau sudah lunas baru bisa pinjam di akun laku. Jadi teman-teman cek dulu apakah teman-teman ada tagihan yang belum dibayar atau belum. Itu bisa menjadi salah satu kendala untuk bisa mencairkan limit akun laku. Nah, untuk yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, teman-teman biasanya ini terjadi di banyak orang yang teman, bayarnya suka telat. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan kita tidak ACC dalam peminjamannya. Jadi umpamanya kita ada tagihan yang harus dibayarkan, ini saya contohkan punya saya teman, ini ada tagihan sebesar 200.000, jatuh temponya 25 November. Nah, jika saya pernah telat bayar, misalnya 25 November saya bayarnya 1 Desember atau 3 Desember, itu telat bayar ya teman. Jadi nanti kalau telat bayar, untuk pinjaman kedepannya akan dipersulit oleh akun laku. Ini banyak terjadi di teman saya teman, jadi pinjamannya bayarnya tidak tepat pada waktunya, melenceng dari waktu yang ditentukan oleh akun laku. Jadi itu adalah masalahnya, dan solusinya teman-teman harus bayarnya tepat pada waktunya atau malah 3 hari sebelum hari H pembayaran. Itu lebih bagus sekali ya teman, itu bisa menaikkan kredit poin dan bisa nanti untuk ACC peminjamannya lebih cepat lagi. Nah, itu adalah yang kedua. Untuk yang ketiga, mengapa kita gagal ACC dalam peminjaman, itu mungkin kita pembeliannya di atas limit ya teman. Misalnya saya contohkan di sini, limit saya ada 5.533.000. Nah, saya ingin mencairkannya 7 juta, itu nggak bisa ya teman, karena itu di atas limit. Atau saya ingin kredit HP yang 7 juta atau 8 juta, misalnya iPhone yang terbaru itu sekitar 18 juta, itu otomatis nggak bisa karena limit saya cuma 5 juta. Jadi itu adalah masalahnya. Untuk solusinya, teman-teman bisa memakai limitnya untuk membeli barang atau pinjam itu di bawah limitnya. Misalnya saya ada limit 5 juta, saya mau kredit HP sekitar 4 juta atau 3 juta, itu otomatis bisa ya teman, karena itu di bawah limit. Jadi nanti otomatis limitnya terpotong dengan sendirinya dan ada limit sisa. Nah, limit sisa ini yang bisa menjadi acuan untuk ACC atau tidaknya peminjaman kita. Atau jika kita pinjam di pinjaman sini, ini ada limitnya, ini bisa kita pakai tapi syaratnya juga di bawah limit. Misalnya 5 juta, kita pinjamnya 4 juta atau 3 juta, itu otomatis bisa untuk ACC ya teman. Nah, itu yang ketiga ya teman. Untuk yang terakhir, jika teman-teman pengguna akun laku, ini harus diperhatikan baik-baik. Teman-teman harus sering-sering cek kredit poin teman-teman, apakah memenuhi untuk ACC atau tidaknya. Nah, menurut peraturan akun laku, untuk ACC ini tidaknya kita punya kredit poin 700 ya teman. Nah, kredit poin itu apa bang? Nah, kredit poin itu adalah salah satu penilaian dari akun laku tentang kita, tentang transaksi kita, banyaknya transaksi kita, termasuk reward ya teman. Jadi kita transaksi banyak, kita akan dapat kredit poin, transaksi lagi dapat kredit poin. Nah, itu ngeceknya gimana bang? Teman-teman bisa langsung ke Playstore saja ya teman. Playstore di sini langsung ketik di pencariannya akun laku finance ya teman. Kita cari langsung saja akun laku finance. Nah, ini sudah ada, teman-teman bisa ini install saja langsung, dan kalau sudah install teman-teman bisa kaitkan ke akun laku teman-teman. Nanti dicek saja ada berapa kredit poin teman-teman.
Nah, untuk minimal yang bisa ACC untuk pencairan itu teman-teman wajib punya setidaknya 700 kredit poin. Nah, itu adalah batas minimal ya teman. Kalau teman-teman punya kredit poin cuma 500 atau 300, itu otomatis kalau pinjam nggak akan di ACC karena belum memenuhi syarat untuk bisa mencairkan. Itu adalah salah satu syarat untuk pencairan, yaitu minimalnya kredit poinnya 700 poin ya teman. Nah, untuk saya sendiri saya tidak menautir karena saya sudah kredit poinnya sangat banyak sekali dan saya sudah pakai Akulaku ini sekitar 3-5 tahun, jadi otomatis kredit saya ada banyak sekali, jadi nggak perlu saya install ya teman, karena saya pemakai yang sudah lama sekali sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Nah, sekarang kalau kredit poin saya cuma 300 atau 500 gimana Bang? Solusinya gimana? Nah, teman-teman wajib untuk menaikkan kredit poin itu. Nah, cara untuk menaikkan kredit poin itu ada banyak sekali ya teman. Salah satunya adalah rajin bertransaksi di Akulaku. Nah, di Akulaku sendiri ada banyak pilihan teman-teman. Misalnya beli pulsa juga bisa di Akulaku, beli pakai data bisa di Akulaku. Di sini ya teman, di yang paling pojok sini bisa pakai limit Akulaku. Terus teman-teman bisa bayar BPJS di Akulaku, kredit barang di Akulaku juga bisa yang murah-murah, ada banyak sekali pilihan. Teman-teman bisa pilih saja, atau malah teman-teman bisa langsung saja pinjam yang kecil-kecil di Akulaku dulu untuk menaikkan kredit poin. Nah, semakin banyak kita bertransaksi di Akulaku, maka kemungkinan besar limit kredit poin kita akan bertambah dengan sendirinya. Nah, kalau sudah lebih dari 700 poin, maka kita kalau pinjam di Akulaku otomatis akan langsung ACC teman. Itu kalau umpamanya kita ditolak di pencairan, itu adalah salah satu solusinya. Nah, kalau umpamanya kita mau pinjam tapi ada notifikasi masukkan BPJS, itu gimana Bang? Nah, kalau itu beda masalah ya teman. Itu sudah saya bahas di video khusus, teman-teman tinggal klik saja link di atas, langsung masuk ke videonya cara buka dana cicil tanpa perlu memasukkan BPJS. Sudah saya bahas tuntas di video itu. Nah, itu saja. Jika teman-teman ada solusi lain untuk bisa memakai limit Akulaku tanpa harus repot-repot seperti saya ini, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar untuk informasi subscriber saya yang lain agar bisa meminjam di Akulaku secara cepat dan mudah. Karena biasanya penonton saya ini penonton yang awam ya teman, jadi pengguna Akulaku masih baru, jadi belum paham cara pakainya dan cara untuk trik supaya cepat ACC dalam peminjaman Akulaku. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada kritik saran dan bisa tulis di kolom komentar. Sekian video, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.